Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Kita minggu ini kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Kuasa-Mu menyertai hamba-Mu ini, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk berdengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita iman dan perbuatan. Sering sekali orang bertanya, iman itu apa? Apakah iman itu harus disertai perbuatan? Nah, marilah kita belajar pada pagi ini apa yang arti iman dan perbuatan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17. Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara kasih Tuhan, yang dimaksud oleh surat Yakobus bahwa iman itu kalau tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, pernahkah melihat orang merencanakan segala sesuatu tapi tidak ada tindakan? Saya pribadi sebagai hamba Tuhan sering sekali melihat orang banyak ngomong begini, tapi tidak ada tindakannya. Banyak teori, tetapi tidak ada perbuatannya. Banyak hal yang saya rencanakan, tetapi hanya sebatas perencanaan semata aja. Pada akhirnya saya tidak mendapat apa-apa. Perencanaan tanpa pelaksanaan sama saja itu nol. Tidak memberikan dampak perubahan apapun. Jadi perkataan dan tindakan harus sejalan supaya dapat menciptakan hal yang baru. Demikian juga iman. Jika hanya diucapkan di mulut tanpa ada tindakan, sama dengan omong kosong, ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Demikianlah orang yang mengakui kalau dirinya memiliki iman, tetapi tidak kelihatan dari perbuatannya. Oleh karena itulah firman Tuhan hendaklah mengajar bahwa hidup orang Kristen harus selalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Beriman kepada Tuhan bukan hanya sebatas ucapkan semata, tetapi harus terlihat dari perbuatan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa iman tanpa perbuatan disebut iman yang mati? Yang tadi kita baca firman Tuhan dalam surat Yakobus. Mari kita baca Yakobus pasal 2 ayat 26. Yakobus berkata, sebab seperti tubuh tambah roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara kasih Tuhan, iman tanpa perbuatan baik disebut iman mati karena kurangnya perbuatan baik itu mengungkapkan kehidupan yang tidak diubahkan.
serta hati yang mati secara rohani. Ada berbagai ayat yang menjelaskan bahwa iman sejati yang menyelamatkan akan menghasilkan kehidupan yang berubah. Bahwa iman terbukti oleh perbuatan kita. Cara hidup kita mengungkapkan kepercayaan kita. Dan apa iman yang harus? Dan apakah iman yang kita akui benar-benar iman yang hidup? Kitab Yakobus tidak mempertentangkan antara iman dan perbuatan. Melainkan untuk menegaskan tentang iman yang hidup, yang benar, dan iman yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini bukan berarti tanpa perbuatan baik kita tidak diselamatkan. Yakobus justru memberikan penegasan bahwa mereka yang hidup oleh iman harus menyatakan iman yang dimiliki melalui perbuatan di dalam hidupnya. Sebab perbuatan tanpa iman seorang pun tidak berkenan di hadapan Allah. Iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Seperti tadi kita baca di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh itu mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau ada tubuh tidak ada roh, yaitu orang mati. Kalau bilang mati suri lah, boleh dikatakan. Orangnya tidak kreatif, tidak punya perasaan dan tidak bisa sadar. Yaitu orang bilang koma. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, Paulus menuliskan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 28. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sedangkan Yakobus menulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 24. Ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Kedua ayat ini sering dipertanyakan. Karena sepintas seolah-olah seperti bertentangan. Paulus menyatakan bahwa manusia dibenarkan oleh iman. Sedangkan Yakobus berkata manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yang harus kita percaya dan mengerti adalah bahwa firman Tuhan tidak ada bertentangan satu sama lain. Konon Alkitab adalah sebuah keselarasan yang sempurna dan sudah teruji. Yang kita butuh adalah pemahaman yang baik dan utuh untuk bisa melihat bahwa sebetulnya Yakobus tidak bertentang dengan Paulus, tetapi sebaliknya justru mendukung Paulus. Di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jelas bahwa karena Abraham percaya, maka Abraham dibenarkan. Yakobus sama sekali tidak menentang pernyataan Paulus mengenai keselamatan oleh karena iman. Yakobus justru menekankan dan menjelaskan iman seperti apa yang menyelamatkan itu. Iman sejati yang dibuktikan melalui perbuatan. Iman yang nyata, bukan sekedar ucapkan mulut. Seorang yang mengaku percaya tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukti dari sebuah perkataan adalah tindakan. Demikian juga bukti dari perkataan iman adalah tindakan iman. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan terlihat imannya melalui perbuatan yang dia lakukan. Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang dari antara orang mati. Maka karena kepercayaan inilah Abraham bertindak sesuai dengan perintah Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Jadi iman yang sejati seharusnya terlihat dalam perbuatan. Saudara, kok Abraham hanya percaya, tapi tidak bertindak? Maka Abraham itu imannya adalah iman yang mati. Abraham percaya bahwa apa yang difirmankan Allah kepada dia, karena Allah sanggup membangkitkan orang di antara orang mati, maka dia berani membawa Ishak untuk dipersembahkan kepadanya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, seperti sebuah kisah tentang seorang yang berjalan di atas seutas kawat baja, di atas air terjun. Dia membuktikan kemampuannya untuk menyeberangi air terjun tersebut hanya dengan menggunakan seutas kawat baja.
dan dia selamat sampai di seberang. Kemudian dia berkata kepada setiap orang yang menyaksikan petunjuk itu, percayakah kalian bahwa saya juga sanggup menyeberangi air terjun ini dengan membawa satu orang di atas pundak saya? Banyak dari mereka percaya akan kemampuan orang itu. Tetapi ketika ditantang satu orang sukarelawan untuk datang membuktikan kemampuannya, tidak seorang pun yang bersedia menjadi sukarelawannya. Sampai ada seorang anak kecil yang tiba-tiba bersedia menjawab tantang itu. Kemudian mereka berdua berhasil menyeberangi air terjun itu dengan selamat. Kenapa anak kecil itu berani? Ternyata anak kecil itu adalah anaknya sendiri. Nah, anak sendiri dia percaya bapaknya. Nah saudara, Abraham percaya Allah Bapa. Bagaimana dengan saudara? Itulah yang dimaksudkan Yakobus. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah, karena kita harus percaya Allah kita Allah yang hidup. Kita harus percaya apa yang kita kerjakan semua atas kehendak Tuhan. Dan kita harus percaya Allah kita selalu melindungi kita. Kita percaya Allah selalu menolong kita. Dalam kisah ilustrasi di atas, kita bisa melihat bahwa kepercayaan anak itu kepada ayahnya dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Demikian iman kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Jangan hanya dalam mulut, tetapi tindakan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, sebab itu nyatakanlah iman kita dalam tindakan-tindakan nyata. Antara lain, yang pertama perubahan karakter dan sikap hidup kita sehari-hari. Roma pasal 12 ayat 2a. Ayat 2a, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu. Saudara kasih Tuhan, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah perbaharuan budimu. Nah saudara, nyatakan kamu sebagai anak Tuhan yang punya karakter yang mengasihi, karakter yang bisa menolong orang, karakter yang terus-menerus menyerupai Kristus. Bukan seperti dunia ini yang kejam ini, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, mengerjakan keselamatan dalam ketaatan. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu yang baik, kemauan maupun pekerjaan menurut kelelahannya. Saudara kasih Tuhan, kejarkan keselamatan. Taatilah setiap apa yang dijanjikan Tuhan. Karena semua janji Tuhan itu akan terwujud. Tuhan ingin membawa kita dalam keselamatan. Maka kita harus taat untuk menjalankan dan mengerjakan, takut akan getar, mengejarkan keselamatan yang Tuhan siapkan buat kita. Nah saudara kasih Tuhan, yang ketiga, perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kamu berbuat, itulah untuk semata memuliakan Tuhan. Di 1 Petrus 2 ayat 12. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara-saudara kasih Tuhan, berbuat baik di antara sesamanya, supaya orang melihat saudara itu adalah anak Tuhan yang mencerminkan, berdampak untuk memancarkan sinar di teman-teman kita di tengah-tengah semua bangsa ini. Bukan sebagai orang yang menjadi batu sanjungan, dimanapun saudara menjadi orang yang diberkati dan memberkati orang lain. Saudara-saudara kasih Tuhan, berikan contoh-contoh yang baik. Nah saudara kasih Tuhan, saya akan cerita satu ilustrasi yang dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17. Mari kita baca sekali ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara kasih Tuhan,
Ada suatu cerita yang mengisahkan suatu pergumulan karena kekeringan yang disebabkan hujan sudah sangat lama tidak turun. Seperti sekarang ini, kemarau sudah berapa lama saudara? Hujan tidak turun-turun. Baru kemarin saya lihat satu hari itu hujan. Sudah hampir mau 3 bulan lebih tidak hujan turun. Panas yang luar biasa. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, masyarakat kemudian minta seseorang pendeta untuk berdoa kepada Tuhan supaya turun hujan. Sang pendeta kemudian mengajak mereka ke bukit untuk berdoa. Di atas bukit sang pendeta bertanya kepada mereka, apakah mereka percaya Tuhan akan menurunkan hujan? Masyarakat dengan yakin dan berkata, hujan akan turun. Sang pendeta kemudian bertanya lagi, apakah mereka membawa payung? Bila mereka percaya hujan akan turun, mereka pasti akan membawa payung supaya tidak kehujanan. Yakobus dalam suratnya kepada 12 suku di perantauan menekankan bahwa tidak ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Seorang tidak dapat berkata bahwa dirinya memiliki iman jika perbuatannya tidak membuktikannya. Iman yang sesungguhnya harus diungkapkan dalam perbuatan. Saudara kasih Tuhan, saudara tadi lihat ilustrasi itu. Kalau jemaatnya percaya akan turun hujan, maka mereka akan siapkan payung. Mereka tidak siapkan payung. Mereka cuma kata, aku percaya Pak Pendeta doa pasti akan turun hujan. Tapi mereka tidak siapkan payung. Berarti apa? Hanya mulut yang bicara. Itulah yang dimasukkan Yakobus. Jika kau percaya hujan akan turun, berarti kamu siapkan payung. Jika kamu percaya apa yang dikatakan firman, kamu taat dan melakukannya. Iman adalah kepercayaan kepada Yesus Kristus secara pribadi. Percaya kepada semua perkataannya, janjinya, juga melakukan semua perintahnya. Iman merupakan kunci untuk merayakan semua janji dan berkat Tuhan, sehingga digenapilah dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, kata perbuatan adalah tindakan nyata. Iman disertai perbuatan atau tindakan nyata akan membuat iman itu menjadi sempurna, menjadi iman yang hidup. Perbuatan harus mencerminkan iman. Jika tidak, iman itu kosong dan sia-sia. Bila kita berpegang teguh dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi masalah, maka kita harus duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa dan percaya akan pertolongannya. Kita tidak akan mencari pertolongan dari siapapun juga selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah namanya iman disertai perbuatan. Apapun kita kerjakan, apapun kita mohon hanya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, iman dan perbuatannya. Tidak ada pertentangan antara surat Yakobus dan surat Paulus. Karena semua itu harus didasari dengan sikap kita mentaati dan menjalankan firman Tuhan. Kalau tidak menjalankannya, tidak mentaatinya, sama aja kita percaya, tetapi kita hanya berdiam dan tidak melakukannya. Iman harus disertai perbuatan. Jika tidak disertai perbuatannya, iman kita tidak sempurna. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan jadilah kami berlaku firman Tuhan yang benar, dan menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus, dan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, iman dan perbuatan. Seperti kita punya tubuh tanpa roh, berarti kita mati suri. Kalau kita memiliki iman percaya bahwa Tuhan yang mati di kayu salib untuk menembus dosa kita, Tuhan yang membawa kita untuk keselamatan, maka kita akan menjadi saksi Kristus di dalam hidup ini, di dunia ini. Sebagai saksi untuk mencerminkan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Mintalah pertolongan Tuhan bukan kepada manusia. Dan mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia.
Berbuatlah baik kepada sesamamu. Takutlah akan Tuhan. Karaktermu, perbuatanmu menjadi selalu berkat untuk banyak orang. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tuhan Yesus memberkati.